BRICS selaras dengan program kerja pemerintah Republik Indonesia, ketahanan pangan, energi, dan sumber daya manusia. Pengaruh Anies, Ahok, Jokowi, dan Prabowo di Pilkada Jakarta 2024. Siapa yang paling kuat? Senyum lebar Prabowo usai safari politik di luar negeri, bawa investasi besar ke tanah air. Hai sahabat Politikal, minggu ini ada sejumlah informasi yang menarik untuk diperbincangkan kembali. Pastinya isu-isu politik daerah, nasional, dan internasional. Semua kita rangkum dalam program Manuver Politikal. Bersama saya Rosalina, inilah informasi selengkapnya. Dalam program prioritas BRICS, selaras dengan program Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, ataupun menuju sumber daya manusia lewat BRICS Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama dengan negara-negara berkembang atau Global South. Inilah alasan Presiden Prabowo Subianto ingin bergabung menjadi anggota BRICS. Berikut ulasan selengkapnya. Dalam gelaran Indonesia Brazil Business Forum di Copacabana Palace, Rio de Janeiro, Presiden Prabowo Subianto menjelaskan mengapa Sang Garuda ingin bergabung menjadi anggota BRICS, yakni aliansi ekonomi yang terdiri atas Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Awalnya, Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia dan Brazil memiliki elemen yang sama. Dikatakan juga bahwa kedua negara dapat memiliki hubungan simbiosis yang baik dan memiliki kepentingan yang sama. Prabowo kemudian menilai bahwa negeri Samba tersebut memiliki wawasan ke depan. Sebab demikian, Prabowo menilai bahwa Brazil menjadi anggota utama BRICS. Prabowo kemudian menerangkan bahwa dia telah memiliki pandangan ini sejak dirinya mencalonkan diri menjadi presiden saat 2014. Untuk itu, usai dilantik pada 20 Oktober 2024, Prabowo langsung mengirimkan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Kazan, Rusia untuk hadir di KTT BRICS. Diberitakan sebelumnya, Sugiono mengatakan bahwa prioritas BRICS selaras dengan program kerja Kabinet Merah Putih, antara lain terkait ketahanan pangan dan energi, pemberantasan kemiskinan, ataupun pemajuan sumber daya manusia. Lewat BRICS, Indonesia ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau Global South. Sugiono menilai BRICS dapat menjadi kendaraan yang tepat untuk membahas dan memajukan kepentingan bersama Global South. Adapun Sugiono juga menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti sang tanah air akan memihak satu kubu tertentu. Brazil is very forward-looking, looking into the future. That's why I think Brazil is a key leading member of BRICS. As you know, I announced already that Indonesia has put in a request to be a member of BRICS, and I was inaugurated on the 20th of October, and I installed my cabinet on the 21st of October, and I sent my foreign minister to fly direct to Kazan for the BRICS summit, which I could not attend, but so I think the BRICS organization with
B as the alphabet that denotes Brazil shows how Brazil is actually on the forward edge of global developments. So I applaud this, and actually I already announced in 2014 when I started my attempts at running for President of Indonesia. I did announce that when I become President of Indonesia, I will bring Indonesia to join BRICS. So that was when 20th of October I was installed. 21st I sent my foreign minister, and we want to join Brazil and the other BRICS countries. We think that this will be a significant new element in the global economy. Presiden Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan alasan keinginan Indonesia ikut serta dalam BRICS yang terdiri dari aliansi 5 negara seperti Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa. Pasalnya, hal ini tidak lain demi memperluas kemitraan Indonesia secara global, terutama di bidang ekonomi. Menurut Prabowo, hal ini dilakukan agar Indonesia tetap berada dalam semua tempat dan tidak mencondongkan diri dalam blok tertentu atau non-blok. Keputusan ini pun disambut positif berbagai pihak, mulai dari anggota DPR hingga guru besar beberapa universitas ternama di Indonesia. Dengan mengajukan diri bergabung BRICS merupakan langkah strategis pemerintah dan negara, terutama dalam menentukan arah dan sistem ekonomi Indonesia dalam pentas global. Jadi kita ambil keputusan atau kita melihat bahwa saya kira Indonesia perlu juga punya kehadiran di tempat itu, ya, supaya kita baik di semua tempat lah. Indonesia ini kan tidak boleh ikut blok-blokan, tapi kita mau berada di mana-mana. Apakah dukungan dari elit politik bisa mempengaruhi pemilih di Pilkada Jakarta? Pengamat politik dari UIN Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan menilai, pemilih Jakarta punya ciri khas tersendiri. Berikut ulasan selengkapnya. Dukungan dari elit politik seperti presiden, mantan presiden, dan mantan gubernur dinilai mampu mempengaruhi elektabilitas pasangan calon atau paslon, gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024. Pengamat politik dari UIN Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan menilai, pemilih Jakarta punya ciri khas tersendiri. Meski Jakarta menjadi pusat pemerintahan negara, warganya dinilai lebih melekat dengan sosok gubernur mereka. Sosok Presiden ke-7 RI, Joko Widodo misalnya, meski pernah menjadi gubernur Jakarta pada 2012 hingga 2014, pengaruhnya pada Pilkada Jakarta 2024 dinilai tidak terlalu signifikan karena masa kepemimpinannya singkat. Namun, sebaliknya, Gubernur Jakarta periode 2014 hingga 2017, Basuki Cahayapurnama atau Ahok, dianggap punya pengaruh cukup besar di pilkada. Hal ini, menurut Ahmad, terlihat dari besarnya animo warga yang meminta Ahok untuk kembali memegang jabatan publik. Pun demikian dengan Gubernur Jakarta periode 2017 hingga 2022, Anies Baswedan. Anies dinilai punya basis massa besar. Dengan tidak berkontestasinya Anies pada pilkada kali ini, arah dukungan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut ditunggu-tunggu pendukung setianya. Ahmad menilai dukungan Ahok dan Anies untuk Pramono Anung Rano Karno bisa mendorong elektabilitas paslon nomor urut 3 itu. Terlebih, elektabilitas Pram Rano menurut survei sejumlah lembaga mulai mengejar, bahkan unggul tipis dari paslon nomor urut 1, Ridwan Kamil Suswono
yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus. Diberitakan sebelumnya, Jokowi mengumumkan dukungannya untuk Ridwan Kamil dan Suswono. Menurut Jokowi, rekam jejak Ridwan sudah terbukti sejak dia menjabat sebagai wali kota Bandung. Selain itu, Ridwan juga pernah menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Sementara, Prabowo belum pernah terang-terangan menyatakan dukungan untuk Ridwan Suswono. Namun, Gerindra, partai pimpinan Prabowo, berada di gerbong pengusung paslon nomor urut 1 itu. Pada Kamis 31 Oktober 2024, Ridwan juga sempat santap malam bersama Prabowo di sebuah rumah makan di Jakarta Pusat. Momen pertemuan keduanya diunggah Ridwan dan Prabowo di akun Instagram masing-masing. Sementara, Pramono Rano tampak mesra dengan Anies Baswedan akhir-akhir ini. Dalam seminggu saja, paslon yang diusung PDI Perjuangan itu mengunjungi Anies di kediamannya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan sebanyak 2 kali. Pertemuan pertama Pramono Rano dengan Anies berlangsung pada Jumat 15 November 2024. Momen pertemuan ketiganya diunggah di Instagram masing-masing. Dalam foto yang diunggah, Pramono, Rano, dan Anies tampak tertawa lepas bersama. Ketiganya bertemu untuk kedua kalinya di tempat yang sama pada Rabu, 20 November 2024 pagi. Lagi-lagi, foto momen pertemuan tersebut diunggah di Instagram Pramono, Rano, dan Anies. Dalam salah satu foto yang diunggah Pramono, tampak Anies berpose 3 jari, identitas nomor urut Pramono Rano. Presiden Prabowo Subianto membawa suntikan dana investasi mencapai 18,5 miliar US dollar atau sekitar 249,15 triliun rupiah untuk Indonesia usai kunjungan kerja ke luar negeri. Berikut ulasan selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto membawa kado usai rangkaian kunjungan kerja ke luar negeri. Ada 5 negara yang didatangi Prabowo dalam 2 minggu ini, mulai dari Cina, Amerika Serikat, menghadiri KTT APEC Peru, KTT G20 Brazil, lalu mengunjungi Inggris. Selanjutnya, Prabowo akan menyambangi Abu Dhabi di Uni Emirat Arab sebelum kembali ke Indonesia 24 November. Dari rangkaian lawatan pertamanya ke luar negeri sebagai presiden, Prabowo membawa kado berupa investasi mencapai 18,5 miliar US dollar atau sekitar 249,15 triliun rupiah dengan kurs 15.900 rupiah ke Indonesia. Dalam kunjungan terkininya di Inggris, Prabowo berhasil mengantongi oleh-oleh investasi sampai 8,5 miliar US dollar atau sekitar 135 triliun rupiah. Ex-Menteri Pertahanan itu pun membeberkan capaian investasi yang diraih itu di luar ekspektasinya. Dia sempat tertawa dan memberikan senyum lebar ketika ditanya awak media soal ekspektasinya itu. Dia melanjutkan, banyaknya investasi yang masuk, menandakan betapa besarnya kepercayaan masyarakat global terhadap ekonomi Indonesia. Dengan Raja, ya, dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menterinya kita bicara membahas kerjasama di beberapa bidang. Mereka juga minat membantu kita di beberapa sektor ekonomi tentunya, perikanan, kemudian pendidikan, kesehatan,
Jadi dan juga pertahanan, keamanan dengan Wakil Perdana Menteri, ya kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu kita. Jadi banyak sekali, dan tadi ini barusan saya baru berjumpa dengan pemimpin-pemimpin perusahaan-perusahaan besar di sini. Ada 19 tokoh, pemimpin dari beberapa besar, dan tadi pagi dengan pimpinan dari BP. Total mereka sudah komit investasi $8,5 miliar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya sangat produktif. Oke. Sesuai target dengan harapan mungkin Pak. Agak melebihi. Iya kan? Melebihi. Jadi saya pulang bawa komitmen total 18,5 miliar dolar. Jadi saya kira ini cukup bagus, menunjukkan kepercayaan global terhadap ekonomi Indonesia. Ya, jadi kita, ya tentunya kita harus lebih hati-hati. Kita tentunya pemerintah yang bersih. Mereka sangat menghargai itikat kita. Oke? Agenda selanjutnya Pak? Agenda selanjutnya Pak? Saya kira acara resmi sudah selesai. Oh, masih ada 1-2 pertemuan. Masih ada 1-2 pertemuan. Di London. Kalau negara selanjutnya Pak, ada? Saya akan ke Emirates, Abu Dhabi, tanggal 23. 23? Ya. Saya diterima di Abu Dhabi tanggal 23, langsung pulang 24. Saya sudah di Jakarta. Di Indonesia. Ada bahasan khusus Pak yang nanti akan dibicarakan? Di mana? Di Abu Dhabi? Ya, antara dua negara sahabat yang sangat dekat, ya pasti banyak yang dibahas. Ya, baik. Oke. Itu tadi 3 berita politik menarik minggu ini. Carl Smith memiliki pendapat jika politik merupakan suatu dunia yang di dalamnya terdapat orang-orang yang bisa membuat keputusan daripada lembaga abstrak. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan.